Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Sejarah Sastra, Ibu Linuha MPD, dan saya ucapkan terima kasih kepada keluarga serta sahabat yang selalu mendukung saya sampai saya berada di titik ini. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Laila Fitria, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 130524000008. Pada kesempatan kali ini, saya mempunyai tugas UTS yaitu tentang periode sastra dari tahun 1850 sampai sekarang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang periode tersebut. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 periode tersebut. Periode yang pertama yaitu periode dari tahun 1850 sampai 1933. Karya sastra yang banyak ditulis adalah roman yang berlalu lurus. Gaya bahasanya mempergunakan perumpamaan klise dan peribahasa-peribahasa, tapi menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Banyak digresi, bercorak romantis, dan didaktis. Roman-roman mempersoalkan adat, terutama masalah kawin paksa, permaduan, pertentangan kaum tua yang mempertahankan adat dengan kaum muda yang menginginkan kemajuan sesuai paham kehidupan modern, berlatar daerah, dan kehidupannya. Sastrawan yang termasuk pada periode ini adalah Marah Rusli dengan judul buku Siti Nurbaya, Abbas ST Pamuncak, Pertemuan, Nur Sultan Iskandar, Katak Hendak Jadi Lembu, Karena Mentua, Salah Pilih, Hulu Barang Raja, Abdul Muiz, Salah Asuhan, Buya Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Bis. Periode yang kedua yaitu periode dari tahun 1933 sampai 1942. Karya sastra yang banyak ditulis adalah puisi, selain drama, cerpen, roman yang beraliran romantik, puisi jenis baru dan soneta. Puisi-puisi tersebut menggunakan kata-kata yang indah. Bahasa perbandingan gaya sajaknya diafan dan polos, dan merupakan sarana kepuitisan. Prosa yang ditulis menggunakan watak bulat, teknik perkuatakan tidak analisis langsung, alurnya erat karena tak ada digresi. Mempersoalkan kehidupan masyarakat kota seperti emansipasi, pemilihan pekerjaan, diwarnai idealisme dan cita-cita kebangsaan, serta bersifat didaktis. Pengarang yang termasuk periode ini adalah Amir Hamzah, Nyanyian Sunyi, Buah Rindu, Sultan Takdir Ali Syahbana, Layar Terkembang dan Tebaran Mega, J.E. Tatenteng, Rindu Dendam, Armi Paneh, Belenggu, Sanusi Paneh, Sandi Kayalaning, Majapahit, dan Madah Kalana, Muhammad Yamin, Indonesia Tumpah Darahku. Periode yang ketiga, periode 1942 sampai 1945. Periode ini ditandai dengan banyaknya karya propaganda dan syarat dengan politik Jepang untuk mempengaruhi rakyat Indonesia membantu Jepang dalam Perang Asia Raya. Pemerintah melalui Balai Pustaka Kemenbun Kasidoso menerbitkan karya-karya baik novel, puisi, dan cerpen yang kebaikan dan keunggulan Jepang. Selain itu, Jepang menggunakan sandiwara sebagai media propaganda. Untuk melengkapi karya-karya propaganda, Jepang mengadakan sayembara penulisan cerita baik cerpen maupun naskah sandiwara. Salah satu pemenang cerpen adalah Rosihan Anwar Radio Masyarakat, sedangkan pemenang sayembara seperti F.A. Tambonan, Pusaka Sejati dari Seorang Ayah, J.H. Tagalung, Kuali dan Romusha, dan A.M. Sukma Rahayu Benteng Beroreng. Pengarang yang menerbitkan novel propaganda lainnya adalah Nur Sultan Iskandar berjudul Cinta Tanah Air 1944 dan cerita pendek Putri Pahlawan Indonesia. Karim Halim menerbitkan novel Palawija. Ia juga pernah menyadur tonil karangan Henrik Ibsen berjudul Decline I Love menjadi jeritan hidup baru. Semasa Jepang ia menulis cerpen propaganda. Salah satu cerita pendeknya berjudul Arus Mengalir. Periode yang keempat yaitu periode dari tahun 1945 sampai 1961. Puisi, cerpen, novel, dan drama berkembang pesat dengan mengetengahkan masalah kemanusiaan umum atau humanisme universal.
Hak-hak asasi manusia karena dampak perang dengan gaya realitas bahkan sinis ironis, di samping mengekspresikan kehidupan batin atau kejiwaan dengan mengenakan filsafat ekstensialisme. Pada karya sastra puisi menggunakan puisi bebas dengan gaya ekspresionisme, simbolik, realis, gaya sajaknya prematis, dengan kata-kata yang ambigu dan simbolik, dengan bahasa kiasan seperti metafora, juga ironi dan sinisme. Sastrawan yang berkiprah dalam periode ini adalah Chairil Anwar, deru campur debu, kerikil tajam yang terempas dan yang putus. Chairil bersama Asrul Sani dan Rival Apin menulis 3 menguak takdir. Sastrawan lainnya ialah Idrus dari Ave Maria Jalan Lain ke Roma, Adiat Kamiharja Ateis, Sitor Situmorang, Surat Kertas Hijau, dan Dalam Sajak, Pramudia Anantatur, Keluarga Gerilya, Perburuan, dan Mereka yang Dilumpuhkan, Muhtar Lubis, Jalan Tak Ada Ujung, Tak Ada Esok, dan Si Jamal. Periode yang kelima yaitu periode dari tahun 1961 sampai 1971. Periode ini meneruskan gaya periode sebelumnya, terutama struktur estetisnya, mempersoalkan masalah kemasyarakatan yang baru dalam suasana kemerdekaan, dengan berorientasi pada bahan-bahan sastra dari kebudayaan Indonesia sendiri. Karena dampak parta-parta corak sastranya bermacam-macam. Ada beride keislaman atau les bumi, ide kenasionalisan les bumi, ide rakyat lekra, dan ada yang bebas mengabdi kemanusiaan. Banyak ditulis cerpen yang dimuat di berbagai media massa. Tidak muncul novel-novel besar. Sastrawan-sastrawan muncul pada periode ini yaitu W.S. Rendra, Blues untuk Buni, Balada Orang-Orang Tercinta, Toto Sudarto Bahtiar, Suara, Nugroho Noto Susanto, Hujan Kepagian dan Tiga Kota, Ramadan KH, Priangan Si Jelita, Trisno Yuwono, Lelaki dan Misu, Toha Mohtar Pulang, Besularto Domba-Domba Revolusi, dan Subagio Sastrowardoyo Simponi. Periode yang keenam yaitu periode dari tahun 1971 sampai 1998. Periode selain maraknya karya-karya populer juga banyaknya bentuk eksperimentasi sastra dalam sastra. Dalam karya puisi memunculkan 4 jenis gaya puisi yaitu mantera, puisi imajinanisme, puisi lugu, dan puisi lirik. Masalah yang diangkat dalam puisi mempersoalkan masalah sosial, kemiskinan, pengangguran, jurang, kaya, dan miskin. Menggunakan cerita-cerita dan kepercayaan rakyat dalam balada. Prosa umumnya menggambarkan kehidupan sehari-hari yang kental dengan warna daerah dan pedesaan. Tokoh-tokoh penting sastrawan periode ini adalah Umar Khayyam, Priyayi Sri Sumarah Bau, Gunawan Muhammad Asmaradana, Taufik Ismail Tirani, Bur Rasuanto, Mereka Telah Bangkit, Sapardi Djoko Darmono, Duka Muabadi, Abdul Hadi WM, Meditasi, Sutarji Kalzom Bahri, O. Amuk dan Kapak, Linus Suryadi, Pengakuan Priari, Iwan Simatupang, Merahnya Merah, Ziarah dan Kering, JB Mangunwijaya, Burung-Burung Manyar, Budi Damar, Olenka, NH Dini, Pada Sebuah Kapal, dan Dua Dunia. Periode yang terakhir yaitu periode 1998 sampai sekarang. Periode ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen, maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Di rubrik Sastra Harian Republika misalnya, selama berbulan-bulan dibuka rubrik sajak-sajak peduli bangsa atau sajak-sajak reformasi. Berbagai pentas pembacaan sajak dan penerbitan buku antologi, puisi juga didominasi sajak-sajak bertema sosial politik. Proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra puisi, cerpen, dan novel pada saat itu. Bahkan, penyair-penyair yang semula jauh dari tema-tema sosial politik seperti Sutarji Kalzom Bahri, Ahmadun Yosi Hervanda, Asep Zamzam Nur, dan Hartono Beni Hidayat dengan media online Dunia Sastra.com
juga ikut meramaikan suasana dengan sajak-sajak sosial politik mereka. Nah, itu tadi periode sastra yang bisa saya sampaikan dari tahun 1850 sampai sekarang. Jadi, dari tahun 1850 sampai sekarang terbagi menjadi 7 periode. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini, dan saya mengucapkan mohon maaf pula apabila di dalam video tersebut terdapat kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.